Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memperlihatkan tutorial untuk menjalankan servo di Arduino menggunakan simulasi Proteus. Selain servo, kita akan coba juga dengan menggunakan button LED. Pertama, kita coba buka Proteusnya. Setelah Proteus dibuka, kita bisa klik New Project untuk menambahkan project baru. Terus di sini buat nama projectnya. Ya, tinggal next saja sampai selesai. Nah, setelah itu seperti biasa, kita akan mencari apa saja yang bakalan kita gunakan di simulasi Proteus ini. Untuk pencariannya itu bisa kita klik terus kita tinggal cari keywordnya apa. Misalnya kita pertama akan cari Arduino Uno, tinggal diklik 2 kali dan akan muncul di sebelah kiri. Terus setelah itu kita cari lagi untuk servo. Servo yang kita pakai di sini yaitu PWM servo. Oke, jika sudah kita tinggal klik OK dan kita tinggal rangkai Arduino-nya sama motor servo. Pertama kita tambahkan dulu Arduino Uno. Setelah itu kita tambahkan motor servo. Nah, di servo di sini terdapat 3 kaki atau 3 pin, di mana masing-masing kita hubungkan satu ke power, satu ke ground, dan satu ke pin, karena dia sifatnya sebagai output. Nah, untuk mencari di mana power sama di mana groundnya, di sini kita tinggal ke terminal mode. Di terminal mode kita tinggal pilih power, terus kita arahkan powernya, kita hubungkan servo tersebut ke power, terus satu lagi kita butuh ground, kita arahkan juga ke groundnya, terus satu kakinya lagi kita arahkan ke pin. Nah, ingat ini pinnya yang bakalan kita deklarasikan di server Arduino kita. Di sini saya menggunakan pin 3 atau pin digital 3. Oke, untuk rangkaian servo ini sudah selesai di Proteusnya. Lanjut kita coba bagaimana cara menggerakkan servo atau mengontrol servo menggunakan Arduino. Yaitu kita tinggal buka saja Arduino IDE-nya untuk lakukan coding. Ya, setelah Arduino IDE-nya sudah terbuka, kita bisa buat file baru dulu, new sketch. Nah, di sketch yang baru ini, kita bisa merangkai untuk codingannya. Yang pertama seperti biasa, terdapat ada 2 void main. Yang pertama ada setup sama ada loop. Nah, untuk ini kita menggunakan servo, kita harus include-kan library dari servo. Nah, untuk library-nya bisa kita ketik sendiri atau langsung dicari di sketch, terus include library. Nah, di sini pilih saja library dari servo. Ini langsung muncul include servo PTH. Di servo kita butuh variabel servo itu sendiri, ya kita tulis servo. Sisanya ini nama variabel. Nah, variabel bebas apa yang mau kita isikan atau apa yang mau kita deklarasikan sebagai variabel. Di sini saya coba saja nama variabel saya itu myServo. Ya, setelah itu di setup-nya untuk servo itu kita cuman berbeda dengan LED yang pakai pin mode. Kalau di servo kita tinggal nama variabel myServo terus titik attach terus pin berapa. Karena tadi saya menggunakan pin 3, bisa tinggal
pilih pin 3. Ya, selesai untuk setupnya, tinggal kita bagaimana cara membuat servo itu berputar. Pertama, karena dia berupa output, berarti kita harus melakukan write. Ya, di sini caranya juga kita ketikkan nama variabelnya juga myservo titik write. Terus ini isi dari write ini sudut dari servonya. Misalnya saya mau putar dia ke sudut 80 derajat. Jadi tinggal kita ketik 80 derajat, terus kita kasih delay. Delay ini putarannya untuk bergerak ke sudut berikutnya. Misalnya saya kasih saja 10 milisecond atau 0,01 detik. Terus saya buat lagi myservo titik write ke pin misalnya ke putaran 40 derajat atau 0 derajat. Terus kita kasih delay. Delaynya juga kita kasih 10. Nah, ini sudah selesai untuk servo. Jadi kita cuma butuh myservo titik attach sama myservo titik write. Terus kita coba save. Kita save dengan nama servo 1. Kita sesuaikan saja. Oke, setelah servonya atau programnya sudah kita save, selanjutnya ya bagaimana caranya kita hubungkan program kita ke Proteus, ke Arduino Uno yang ada di Proteus. Pertama kita harus ekspor dulu compile binary. Ekspor compile binary. Setelah ekspor compile binary sudah selesai, kita kembali ke Proteus. Tinggal kita klik 2 kali di Arduino-nya. Terus kita pilih di program file. Program filenya, terus kita cari di Arduino. Terus ini sudah ada servo 1. Nama servo 1 build dan cari file .hex yang .hex. Setelah itu kita tinggal pilih open. Setelah open kita pilih OK. Nah, ini sudah selesai. Kita sudah berhasil memasukkan program Arduino ke dalam simulasi Proteus. Jangan lupa nanti juga untuk toolsnya tinggal dipilih board yang kita gunakan sesuai dengan yang ada di Proteus, yaitu Arduino Uno. Terus kita tinggal coba jalankan apakah sudah bergerak sesuai yang kita deklarasikan di program. Nah, ini bergerak ke 90 dulu, minus 90. Terus delay ke 23. Ini karena belum sesuai sudut yang kita berikan ke servo ini. Nah, di servonya kita bisa atur sudut minimalnya sama sudut maksimumnya untuk dia berputar. Sini kita bisa kasih minimumnya itu kasih ke 0 dan maksimumnya itu kasih ke 180 misalnya. Ya, setelah itu kita coba lagi jalankan apakah dia betul ke 40 atau ke 0. Ya, ini ke 66. Terus dia delay ke 80, terus delay ke 10. Jadi dia kembali ke 0. Ya, kalau untuk lebih jelasnya lagi, untuk bagaimana kita lihat bagaimana perputaran aslinya, kita ubah di program kita itu menggunakan looping. Supaya kita bisa lihat perputarannya dari 0 sampai 180 dan dari 180 ke 0. Jadi pertama kita gunakan looping for posisi. Di sini saya pakai posisi integer posisi sama dengan 0, pos lebih kecil sama dengan 180 derajat, pos plus. Terus di sini my servo titik write pos, karena yang mau kita lihat write-nya ya pos. Terus kita kasih delay 10, jadi dia bakalan bergerak 10 0,01 detik.